kabar kalian? Sehat lah. Oke, sekarang kita bakal tutor ya sama saya di tutor pertama untuk mata kuliah apa nih? Mata kuliahnya saya lupa lagi. Pemrograman ya? Apa? Algoritma dan pemrograman. Oke. Saya present deh. Nyantai aja kita. Jadi saya ini bakal ada 3 topik yang bakal saya sampaikan. Udah masuk belum? Ini saya. Udah, Kang. Udah ya? Udah masuk ya? Oke. Ini harus dikeluarin dulu biar nggak ganggu. Nah, topiknya itu jadi pertama saya ngenalin dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang untuk apa sih belajar pemrograman nih. Saya buka sini dulu deh. Nah, saya udah buat kayak gini tadi. Biar agak-agak menarik lah. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman nggak semuanya juga sih, tapi ada sebagian dari teman-teman mungkin mikir untuk apa saya masuk fisika belajar pemrograman, ya kan? Algoritma dan pemrograman. Mendingan saya masuk. Mungkin ada yang di sini ada yang mau masuk TI gitu, teknik informatika, ada kepental di fisika, mungkin ya, nggak tahu deh. Mungkin ada. Nah, untuk apa nih anak fisika belajar pemrograman? Kayak ya itu mah anak TI aja, kita mah ngitung-ngitung ngitung air jatuh, ya pusing lah, itu anak fisika lah gitu. Nah, tujuannya belajar pemrograman itu guna banget kita, apalagi kita adalah saintis ya, kita kan MIPA ya, karena nanti dari pemrograman itu kita bisa membuat data science, mengolah data science gitu dari program yang kita buat nantinya gitu. Bayangin deh gini, misalnya, ini mau saya jelek banget. Misalnya nih ya, kita tuh udah praktikum fisika dasar belum? Udah, Kang. Udah ya? Oke. Udah. Nah, di praktikum pasti disuruh ngumpulin data, bener gak? Iya. Disuruh ngumpulin data. Nah, dari data-data itu mungkin yang data-data awal, misalnya ya, ngukur apa ya data awal? Apa nih yang kalian udah praktikum apa tuh? Di fisika dasar, di fisika dasar. Bandul, Kang. Bandul. Nah, bandul nyari apa? Gravitasi ya? Bener gak? Iya, Kang. Iya. Oke. Nah, itu kan banyak ya datanya kalian. Misalnya ini bandulnya gini ya bentuknya. Nah, datanya itu banyak, ada ribuan lah. Nggak ribuan, mungkin kalian cuma 20 data. Dari 20 data itu akhirnya kalian olah, nih diolah jadi yang mau kalian cari, misalnya percepatan gravitasi bumi gitu kan. Gitu kan. Nah, itu guna banget. Nah, itu jadi data science nantinya gitu. Atau data analisis. Nantinya kita sebagai scientist gitu. Jadi guna banget nih pemrograman di fisika. Jadi kita sebetulnya dituntut untuk tahu semuanya sih di fisika ya. Bisa kimia, bisa biologi, ini. Tapi pemrograman ini wajib banget nih harus tahu. Pemrograman sendiri nih ya, sebelum saya hapus dulu deh. Pemrograman sendiri itu kan mungkin ada yang bingung. Apa sih program itu? Untuk ngapain belajar program? Jadi program itu sebetulnya isinya itu adalah sebuah perintah gitu, perintah kita yang nantinya dikomputasi di komputer gitu, untuk dapat compute tau gak compute artinya apa? Menghitung suatu fungsi spesifik ya, fungsi spesifik gitu. Jadi misalnya gini, maksudnya fungsi kita ngasih perintah itu masih gini. Mungkin kalau ada yang udah nonton di video saya di YouTube ya mungkin. Itu kalau saya ini sukanya kalau ngajar ya, itu saya analogiin gitu. Misalnya gini deh, ini misalnya nih, ini orang. Oke. Nah, kita kan pasti jalan ya. Misalnya kita mau jalan. Siapa
gitu, mau jalan, saya mau jalan ke depan, 1 langkah, 2 langkah ke depan, otak kita kan berfungsi ya, mikir dulu kan ya, berfungsi, muter muter muter, berpikir, akhirnya kita bisa jalan ke depan dengan melangkahkan kaki 1, 2, 3, 4, step by step gitu. Nah, itu sebetulnya di otak kita itu lagi menghitung sesuatu di otak kita agar presisi nih, agar bisa jalan, sebetulnya gitu, di otak kita, gitu. Nah, akhirnya kita bisa jalan. Nah, gitu, kurang lebih di otak kita tuh ada programnya, gitu. Tapi kita nggak sadar. Dan mereka setiap detiknya, dan bahkan sekarang kalian lagi ngeliat video ini, itu otak kalian lagi menghitung sebetulnya informasi yang datang ke otak kalian, gitu. Nah, makanya penting banget nih program untuk data science nantinya. Misalnya nih, kalau dulu nih, ini misalnya pohon ya. Dulu itu zaman abad-abad 17, pas zaman-zamannya Newton, itu dia duduk di bawah pohon misalnya, terus ada apel jatuh kan, terus dihitung gitu misalnya. Nah, sama juga di pemrograman kita belajar seperti itu, tapi lebih kalau misalnya kita hitung satu-satu nih, misalnya ada apa apel jatuh, kita punya apel, atau jangan apel deh, pikirin misalnya ada meja, di atas meja terus ada gelas. Kalian punya gelas di atas meja, terus kalian jatuhin dari atas meja itu. Nah, saat gelas jatuh, apa yang terjadi? Yang terjadi gelasnya adalah pecah, ya kan? Nah, itu yang kita akan hitung di pemrograman ini, gitu. Itu dasarnya sebetulnya. Gimana si si apa namanya itu gelas ini jatuh, pecahnya itu bentuknya seperti apa gitu. Gitu kurang lebih. Saya itu pernah ngebuat simulasi apa ya, dari pemrograman ini sebenarnya kita mengsimulasikan kejadian alam gitu. Nanti di semester ini agak intermezzo dulu ya di awal-awal. Di awal nanti di sekitar semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. 4. Fisika komputasi. Nanti kalian tuh belajar lebih dalam daripada algoritma pemrograman ini. Jadi gimana caranya kita kejadian alam kita komputasiin dan kita simulasiin di komputer. Nah, itu nanti lebih seru kan. Tapi ya pusing nantinya. Lebih pusing juga. Nah, makanya sekarang dibuat ini nih, pemrograman tuh untuk landasan kalian gimana sih cara kerangka berpikirnya gitu loh. Kerangka berpikir suatu fungsi yang kalian berikan spesifik gitu. Tadi ada yang bilang nih, nggak tahu fungsi itu apa sih sebetulnya? Fungsi itu sebetulnya gimana ya? Kalau dibilang model yang kalian ciptakan sendiri gitu. Fungsi ini banyak, fungsi itu banyak banget. Fungsi di dunia itu ya banyak banget. Misalnya kalau mau ngomong itu ada fungsi gelombangnya, ada suaranya, semuanya itu ada fungsi gitu. Nah, kita mencari fungsi itu dan kita komputasiin. Gitu deh, kalau kurang lebih gitu deh pembukaan dari pemrograman Python. Terus gimana ya kita ke ini kita coba ke Python-nya aja ya. Oh ya, kalian tuh pakai apa aja nih Python-nya? Spider kan? Apa? Spider. Kalau aku Jupiter. Oke, sama aja sih sebetulnya pakai apa. Cuman kalau saya pakai Visual Studio Code, bisa juga pakai ini. Cuman ini kalau misalnya kalian mau buat project, sebenarnya seruan ini pakai ini aja. Kita coba buat ya. Nah, coba. Jadi saya buat dulu nih, misalnya apa nih? Tutor Alpro. Oke. py. Nah gini, kita balik ke sini lagi deh ya. Kita analogiin misalnya program itu tuh yang bekerja di otak kalian. Misalnya ini otak ya, ini otak. Yang bekerja di otak kalian. Gimana ya bilangnya?
Kalian misalnya mau jalan yang tadi ya, sini yang tadi. Ini, kalian mau jalan ke depan, 1 langkah, 2 langkah, atau kalian mau ngomong, kayak saya ini lagi ngomong di depan mic gitu. Itu pasti otak kita bekerja kan ya. Di otak itu ada apa sih? Apa namanya? Yang ini, neuron ya, neuron otak. Ini sedikit ini deh, belajar biologi dikit. Karena pemrograman itu tidak jauh dari biologi. Nanti kalian belajar kalau misalnya suka banget sama pemrograman itu ada namanya ANN. ANN itu artificial ANN, natural network gitu. Jadinya jaringan saraf tiruan. Ini kan saraf ya. Ini saraf, saraf. Ini ada mungkin ada dendrit, ada akson, ada bla bla bla. Saya juga lupa namanya. Kurang lebih gitu dah. Ini saraf yang ada di otak kalian. Sebetulnya dari otak kalian di piece kecil ini, kalau di zoom, ini kalau di zoom gitu, itu ada si sel paling kecil di otak kalian tuh ini nih, dendrit ini. Akson, oke. Apa sih ini sel saraf namanya? Lupa. Ya pokoknya itu. Eh, nah, ini yang bekerja sebetulnya. Dari sini kasih impuls, misalnya gini, saya ganti dulu deh ke ini. Di sini impuls gitu, terus jalan lagi. Di sini ngasih ini jalan impulsnya jalan, terus nyambung ke dendrit yang lain, dendrit yang lain. Akhirnya kalian bisa jalan gitu kan dari otak. Oke, diajak main otak. Nah, dari otak ini jalan nih, si dendrit ini jalan-jalan-jalan ke. Oh, shit, bentar, ganggu nih. Dari si ini sebetulnya dia jalan ke saraf apa sih? Saraf otot, baru nanti kalian akhirnya jalan, bisa gerak ya kakinya, ini kaki. Nah sama di pemrogram juga kita mikirnya begitu. Gimana cara kita memprogram, kita memerintah si komputer untuk apa yang kita inginkan gitu. Di sini makanya kita butuh awalnya tadi adalah awal kan ini di sini ngasih impuls ya, ngasih impuls itu adalah buat gini, perintah, perintah, perintah awal gitu. Perintah di ininya di sel saraf ini, maka dia mengimpuls jalan terus sampai ke kaki. Kurang lebih gitu. Nah sama di sini, ini pemrograman. Kurang lebih gini, ini blank kosong di depan kalian ini. Itu tuh perintah apapun yang kalian inginkan untuk memerintah si komputer ini gitu. Ibaratnya ini komputer ini otak yang kosong ini, yang hitam ini yang saya kotakin ini kelihatan nggak? Mau saya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Si mouse yang saya kotakin ini yang di sini bisa kalian tulis apapun itu sebetulnya adalah perintah. Isi otak ibaratnya, isi otak si komputernya. Nah, apa yang kalian mau isikan ya yang mau kalian perintahkan gitu. Contohnya, kita buat contoh dikit dulu awal dasar-dasar. Misalnya kita mau perintah ke otaknya. Coba deh, lu ngomong bilang gitu ya. Kalau di komputer sini ngomongnya bilang adalah print gitu. Coba deh ngomong gitu. Misalnya ngomong halo gitu. Caranya adalah pas dikasih namanya ada sintak nih di depan print ini namanya sintak. Sintak itu kayak si komputer ini bakal mengerti apa yang dia apa yang kita perintahkan kalau misalnya nih. Ibaratnya bahasanya gitu. Kayak misalnya kita ngomong sama orang Inggris, nggak mungkin ngomongnya siapa nama kamu? Mereka tahu nggak? Nggak tahu gitu. Kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, gitu kan? Atau ngomong sama orang yang Jepang, siapa nama kamu? Mereka nggak tahu gitu. Mereka harus pakai bahasanya. Nah, bahasa pemrogram di Python itu seperti ini. Kalau misalnya kita mau memerintah dengan kata-kata gini, ibaratnya gini, ngomong ke si ini ibaratnya yang
kalian lihat di depan kalian ini yang blank kosong ini adalah si otaknya kan. Kalian perintah bilang dong nih, print itu maksudnya bilang dong halo gitu. Gitu maksudnya. Dan kalau misalnya kalian eksekusi di sini di run code gini, kita run ya. Kita eksekusi. What what ini. Bentar. Code is running. Di sini, lihat di sini. Oh, di sini udah ya. Nah, ini bisa dilihat nih ketika kita ngomong, bilang dong halo gitu ya maksudnya. Nah, dia langsung mengeluarkan ibarat ini keluarannya ya, keluar di sini nih outputnya gitu. Output hasil dari perintah yang kita kasih tadi adalah dia ngomong halo nih, halo gitu. Halo, dia ngeprint sih halo gitu. Nah, itu ini dasarnya ya, dasar banget gitu. Terus kita juga bisa gini memerintah nih enaknya tuh kalau zaman dulu awal-awal banget sebelum ada komputer, masih komputer yang secanggih sekarang, itu dulu itu masih bahasa-bahasa masih biner awal-awal dulu pertama kali komputer ada. Komputer itu sebetulnya mesin computing ya, menghitung. Jadi pas di awal itu Sempoa itu termasuk komputer generasi berapa yang dulu banget dan akhirnya maju-maju sekarang. Dan pas dulu itu masih kayak ibaratnya bahasanya itu cuman namanya boolean, kalau di sini bool. Bool. Nah, boolean itu tipe data ya, tipe data di mana dia cuman menunjukkan true and false. True and false. Jadi misalnya gini, kalian pasti udah belajar ya di SMA itu tentang logic matematik. Udah belajar kan ya, yang kayak jika benar dan salah. Jawabannya apa? Benar dan salah, maka apa? Benar dan salah. Salah ya, gitu. Nah, itu logika dasar matematika sebetulnya. Nah, sama kayak dulu itu kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita udah jago banget nih komputernya. Dia udah pakai bahasa. Tinggal misalnya kita ngomong kayak tadi ya. Ini mungkin bisa aja nih ada orang Indonesia yang buat apa namanya itu pemrograman bahasa program. Di sini bukan print, tapi misalnya tulis. Mungkin kalau kalian nanti pintar di zaman nanti, kalian udah ngerti dan kalian buat bahasa sendiri bisa gitu. Tapi sekarang kalau Python untuk ngomong ke depannya ya pakai print hello gitu. Hello gitu. Nah gitu. Sekarang udah seenak ini jadinya tinggal tulis-tulis aja. Jadi kalian harus tahu sintaknya, tapi bukan harus dihafal ya. Jadi maksudnya ya konsekuensi kalian aja karena kalian belajar algoritma lama-lama ngerti oh print ini karena kalian udah sering nulis gitu print ini tujuannya untuk apa dan apa gitu. Nah sekarang kita lagi selain print dia bisa menghitung gitu. Bisa menghitung misalnya kita suruh nih komputer hitung dong misalnya A sama dengan 1 tambah 1. Dia bakal ngitung, oh A 1 tambah 1. Dia bakal ngeluarin. Misalnya A 1 tambah 1. Kayak dia masih halo ya, tapi nggak keluar nih. Tapi sebetulnya di sini kan kita udah nulis ya, ibaratnya di otak kosong dia, di memori dia. Kita udah nulis, si A adalah 1 tambah 1. Tapi dia nggak ngeluarin nih di sini 1 tambah 1 itu hasilnya apa. Kenapa? Karena kita nggak nyuruh dia untuk mengeluarkan kata-katanya. Kita harus ngomong ke komputernya gini, print, ngomong dong si A gitu. Keluarin si A gitu maksudnya. Ngomong si A gitu. Ya, kita run. Oke, nih 2 kan. Si A 2. Bener gak? 1 tambah 1 2. Bener ya? Tuh 2. Jadi kita harus ngasih tahu juga ke komputernya bahwa si A ini harus diomongin juga gitu. Jadi dia ngomong 2. Tapi di otaknya itu udah ada 1 tambah 1 yang kita masukkan. Nah, gitu. Kurang lebih gitu. Seru bukan? Nggak tahu sih seru atau enggak.
Saya ngomong sendiri. Udah. Oke, lanjut lagi. Nah, karena ini kita bisa memerintah apapun. Nah, kemarin sama Pak Ferry kita belajar apa namanya itu ngeplot ya, ngeplot. Gimana nih cara ngeplot? Oke, saya belajar ini. Saya kasih cara ngeplot itu eh, kita pertama kan nginstal dulu ya, menginstal library-nya. Library itu ibaratnya dasar-dasarnya gitu, dasar-dasarnya si otaknya ini gitu. Misalnya gini, misalnya kalian pas masih kecil udah ngerti belum? Satu tambah satu. Belum ngerti kan ya? Masih bukan kecil banget. Masih kecil banget. Misalnya umur 2 tahun, 1 tahun. Ditanyain sama pokoknya pas kalian udah bisa ngomong, tapi kalian pas belum tahu matematika deh. Ditanyain sama orang misalnya, satu tambah satu berapa? Kalian nggak bisa jawab. Karena kalian belum ada nih di otak kalian tuh library-nya. Nggak tahu apa sih tambah itu apa artinya. Misalnya ada yang nanya lagi orang tua kalian 1 kurang 1 apa? Nggak tahu kalian karena kalian nggak tahu arti kurang itu apa. Nah, tujuannya library kita install library adalah di Python-nya di otak kaliannya ini di bahasa kalian udah tahu nih arti dari negatif itu apa, positif itu apa gitu. Jadi ketika nanti ditanyakan 1 tambah 1 itu apa? Ya, kalian udah tahu tambah itu operasi menjumlahkan. Jadinya kalian bisa jawab 2 gitu. Sama di Python juga kita menginstal library untuk itu. Nah, sekarang kita mau si MATLAB ini tahu perhitungan. Tahu perhitungan kalau biasanya MATLAB ya. Tadi saya ngomong MATLAB ya. Aslinya di Python. Kebiasaan dulu saya pakai MATLAB soalnya. Kalau di Python kita biasanya untuk perhitungan itu pakai NumPy gitu. Makanya kita masukin dulu nih ke sini. Agar dia bisa ngitung nih ya, program ini bisa ngitung apa sih eh, perhitungan itu apa, tambah itu apa, kurang itu apa, bagi itu apa. Kita harus mengimport di otaknya gitu. Kita kasih import library-nya namanya NumPy. Nah ini kalian udah install NumPy-nya belum di Python-nya? Yes, diinstal ya kalau mau. Dan kalau mau dipakai harus ditulis import dulu. Import ya, maksudnya masukin NumPy gitu. NumPy dan ditulis ini S itu maksudnya kita ganti sebagai daripada kita nanti pusing untuk nulis NumPy-nya lagi untuk mengeluarkan misalnya ibaratnya nanti kita di bawahnya nih ya, di bawah-bawah nanti kita nulis apa-apa gitu. Dan mau mengeluarkan NumPy-nya lagi biar mudah, jadi kita kasih inisial aja nih. NumPy itu adalah misalnya NP. Biasanya ini udah common banget kok di Python gitu. NumPy itu NP, oke. Boleh sih apa aja di sini. Mau apa nih? Catatan ya nggak apa-apa, tapi kan capek banget tuh panjang. Ya udah tulis aja NP gitu. Terus kita kan mau buat ini mau ngeplot ya. Si Python ini belum ngerti cara ngeplotnya gimana. Si otaknya bukan Python ya. Si otaknya ini belum ngerti. Makanya kita import nih, import library si matplotnya itu tulis aja sini matplotlib gitu ya pyplot gini gitu. Tapi kita biar daripada kita pusing lagi nulisnya panjang gini kan matplotlib ya udah kita biasanya kalau di ini common-commonnya orang-orang biasa makainya itu PLT kalau untuk matplot gitu. Bentar. Nah, gini. Oke. Nah, ini ketika kita udah tulis import dan import ini si MATLAB ini si MATLAB lagi ada kebiasaan. Si otaknya ini udah di import nih udah ngerti mereka. Operasi dari NumPy itu apa? Matplotlib si ngeplot itu gimana caranya gitu. Dia udah ngerti. Kita mau nyoba nih ya. Kita coba sekarang gimana kita mau ngeplot. Misalnya kita punya nilai.
Misalnya kita punya nilai, gimana ya? Kita mau buat lingkaran deh ya, mau buat lingkaran. Jangan deh, susah banget kalau lingkaran. Santai dulu. X, kita punya data. Ketika kita mau buat grafik ya, kita butuh apa yang pertama? Data kan? Butuh data. Nah, kita buat data. Datanya boleh satu, boleh banyak. Tapi kalau misalnya kita mau banyak data nih yang kita butuhin, itu namanya, nah kita giniin, tutup kurung 2 gitu. Nah itu datanya banyak. Misalnya kita mau butuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah datanya banyak. Nah banyak data ini namanya array. Kalau di pemrograman array gitu. Data-data banyak yang tersimpan ini itu namanya array gitu. Itu misalnya banyak ya. Kita tulis aja sampai 5 deh. Dasar 5 aja deh. 5. Oke. Dah. Terus kita coba buat y-nya juga gitu. Data y-nya karena kan kita udah tahu koordinat titik x ya. Kita butuh koordinat titik si y. Koordinat titik y berarti misalnya samain deh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian belajar apa namanya itu matematika, kalian pasti bisa tahu dengan titik ini sebetulnya bentuk grafiknya tuh gimana sih gitu kan ya. Kalau dari ini apa kalian bisa lihat adalah grafik linear. Coba kita mau lihat benar gak nih linear dari titik-titik yang kita dapetin gitu ya dari data-datanya itu. Coba kita lihat. Jadi caranya gini. Karena kita mau butuh ininya jangan plot deh. Ini PLT sorry kok plot ya. Saya salah tulis. Ini S-nya biasanya PLT ya. Oke. Kita mau manggil si plotnya ya. Plot itu kan kita namakan sebagai PLT. Oke, kita tulis lagi di bawah sini. PLT dot gitu plot gitu. Maksudnya adalah panggil library si matplotlib ini dan untuk sebagai plotnya gitu. Yang dimana di dalamnya ada plotnya gitu ya. Nah, kita tulis misalnya x, y. X, y itu maksudnya plot ini si x-nya sama y-nya. Si X-nya kan kita punya data nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Si Y-nya punya data 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nanti si X-nya X1 dipasangin ke Y1. X2 dipasangin ke Y2. X3 dipasangin ke Y3 gitu. Jadinya dia berurutan nih. Nih data array itu berurutan. Nilai ini 1 itu adalah di X1, di 2 ini X2, 3 X3, di 4 X4 dan seterusnya. Dan ini juga sebagainya. Sama juga gitu. Nah, ini udah kita plot. Kalau udah kita plot, kita minta si komputernya apa ya bahasa Indonesia itu? Liatin dong itunya hasil plotnya gitu. Berarti kita tulis lagi nih PLT show gitu kalau di sini. Udah kayak gitu. Coba kita run ya. Run. Nah, tuh kan. Dari kita perintah tadi, ini kan perintahnya cuma dikit ya. Berarti dia jadi nih. Tuh. Jadi seperti ini. Sesuai satu bentuknya linear ya. Nah, gitu. Ini dasarnya. Gitu. Tujuannya ini. So, terus udah nih, udah gitu. Misalnya kita mau buat kompleks, ini kan cuma data-data, tapi kita mau buat rumus. Kenapa? Nanti di fisika itu banyak kejadian-kejadian alam kan, kayak misalnya jangan rumus deh. Ngomongin gimana ya biar enak. Kalau rumus tuh kayak mikirnya tuh kayak pusing kan ya. Misalnya ini gravitasi tuh. Bukan gaya misalnya gaya itu kan kayak gaya adalah massa dikali cross sama percepatannya, maka jadi gaya gitu, jadi gaya. Nah, itu kan rumus kan ya. Nah tapi kita punya data-data nih, misalnya kita tuh punya data
percepatannya nih. Ketika benda di titik ini percepatannya berapa, di titik ini di selanjutnya lagi berapa dan berapa. Kita masukin ke si rumusnya itu. Nah, gimana kalau misalnya kita masukin rumus di mana tuh? Di pemrograman ini gitu. Coba kita buat ya. Kita buat si X-nya. Nah, gini, si X-nya, misalnya kita punya data si X-nya adalah 1, 2, ini deh, ini deh, dengan X. Dengan MA ya, kita mau buat, nah, ini F, aduh, kalau di sini gimana ya komen? Biasanya pakai match salah. Ini ya komen. Misalnya F sama dengan M dikali A gitu kan ya. Tapi kita punya data si percepatannya ini. Masa kan tetap ya, masanya tetap. Kita punya data si percepatannya. Kita mau ngeplotin terhadap si gayanya terhadap percepatannya gitu. Coba kita buat ini. Misalnya masa bandanya itu pasti ya, masa bandanya 2. Kita masukin dulu nih ke programnya, hafalin, masukin ke otak kalian, ke otak komputer ini, masanya itu 2, misalnya 2 kilogram. Kita tulis 2 gitu. Dan percepatan yang kita tahu itu tuh bentuknya array ya. Banyak datanya gitu. Karena benda itu bergerak. Bergeraknya misalnya nggak tahu. Berubah-ubah gini. 1, 2, 3, 4 misalnya. Dari 5 terus ke 2 percepatannya terus ke 3 terus ke 4 bisa. Nah, setelah itu kita harus menghitung ya. Begitu suruh ke komputernya hitung tapi si gayanya adalah hasilnya adalah M dikali dengan A gitu. Nah, gitu. Udah. Sekarang kita plot plot X, Y. X, Y itu artinya X terhadap Y. Nah, kalau kita mau ini sumbu di X-nya adalah percepatan, ya udah tulis aja si A-nya. Nah, ini kan tadi kita definisiin A ya, A di depannya. Nah, si Y-nya kita ganti F. Nah, kita run. Oh, ini data. Oke, kita keluarin dulu. Oke, nggak salah ya. Oke, gini bukan sih? Oke, coba kita tulis harus pakai NP ya di sini. NumPy, dia nggak ngerti. Jadi komputernya itu nggak ngerti untuk mengoperasikan si M dikali A. Jadi kita harus kasih NP untuk memanggil biar dia ngerti. Gitu. Si NP-nya itu. Oke, nggak ngerti juga ya. Kenapa nih? Ada yang tahu? Kenapa dia tidak mau? Bentar ya, saya lihat dulu. Ini kalau Python itu tidak sesimpel MATLAB sebetulnya. Karena saya kebiasaan MATLAB, jadi saya lupa gimana kalau di Python. Sorry ya. Bentar. Kita pakai cara lain aja ya. Kenapa dia nggak mau ya? Ada yang ngerti? Mungkin teman-teman. Oke. Ya, kita coba lain deh. Penggunaan si NumPy ini apa aja gitu ya. Kayaknya saya
Ntar saya coba belajar lagi. Saya juga masih belajar sebetulnya belajar si Python. Kebiasaan di MATLAB. Jadi gini deh. Oke. Coba kita buat ini deh. Saya udah pernah. Kita buat lingkaran, bisa gak ya di sini? Kita buat lingkaran aja. Lingkaran itu tahu gak kalau di matematika itu gimana cara buat lingkaran? Rumusnya apa? Ada yang tahu? Halo? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, iya benar itu. Tapi kita mau lihat sebagai titik. Kalau sebagai titik itu kita bisa pikirkan adalah sin dan cos. Sebetulnya lingkaran itu gabungan dari sin dan cos. Gini. Ini ya. Lingkaran kan gini ya. Ini lingkaran. Benar kan? Sin itu gini bentuknya. Sin. Gitu. Kalau cos bentuknya gini. Gitu kan. Kalau sin kan gini kalau dipanjangin lagi. Gitu. Cos ini dari bawah dulu. Dari bawah ke atas. Kalau sin dari ini gini. Kalau cos itu dari satu ya. Dari satu ke bawah. Nah karena itu. Dari sifat itu. Si lingkaran ini sebetulnya gabungan dari sin dan cos gitu, cos dari sini. Nah, jadi lingkaran. Berarti nanti kalau di komputasi untuk nyari titik lingkaran, terus gabungan cos dan sin. Coba kita buat ya. Tadi kenapa nggak bisa juga? Kenapa ya? Tadi. Kita coba buat lingkaran dulu deh yang gampang-gampang, jangan ke fisika dulu. Coba kita buat misalnya gimana nih? P ya. Ini kita buat nilai P-nya dulu ya. NP dot P. Nah, gunanya si NP ini kan NP kan library-nya banyak tuh ya di dalam NP. Di buku NP-nya tuh. Ibaratnya nih numpah ini bukunya biar dia belajar. NP ini ada nilai P gitu. Tapi kalau kita tulis P gini aja tuh nggak bakal ngeluarin nilai P. Ya udah sebagai variabel P. Tapi kalau kita buat NP titik P berarti dia bakal mengeluarkan mengeluarkan ya di dalam library NumPy ini ada Pi yang di mana nilai Pi itu adalah pi nilai Pi yang 3,14 sekian gitu. Coba kita buat udah gitu sudut ya, sudutnya misalnya sudutnya itu kita buat linspace ya. Nah, di NP juga di NumPy ini ada linspace. Linspace itu gunanya untuk buat array bukan serial, buat array yang kita misalnya gini, kasih rentan. Misalnya kita mau buat nilai 1 sampai 10. Kan capek kalau kita misalnya nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 kan capek. Gini dikotakin. Datanya capek kan? Jadi kita buat si linspace. Gunanya adalah misalnya kita mau butuh data 1 sampai 10 dengan rentannya itu setiap angkanya itu 1 sampai 10. Itu bisa buat linspace di sini. Linspace rentannya mau dari berapa sampai berapa misalnya. Misalnya dari 0 sampai dengan 100 gitu. Nah, space-nya itu setiap penambahannya misalnya kita maunya 2 kali P gitu. Jadi dia dari 0 jalan terus sampai 100. Sebesar nilainya adalah ini. 2 kali P gitu. 2 kali P kan 3,14 kali 2 berapa tuh? Terus. Bisa juga P juga nggak apa-apa. Bebas. Ini juga nggak apa-apa. 2 kali P itu nggak apa-apa. Nah, itu sudut. Terus kita yang butuhkan kalau mau buat lingkaran apa? Jari-jari ya. Kita tulis juga jari-jari. Masukin misalnya jari-jarinya 5. Udah 5. Terus udah gitu ya udah. Sekarang tinggal kita apain? Kita buat
titiknya, koordinatnya. X-nya nanti apa, Y-nya apa. Nah, X itu mewakilkan apa nih? Biasanya nih, kalau misalnya dalam trigonometri, X itu mewakilkan apa? Ada yang tahu gak? Cos. Ya. Jadi kita bisa buat cos, itu. Tapi kalau kita tulis cos gini aja, Python tuh nggak ngerti apa. Jadi kita harus manggil si numpainya ini, yang kita udah kita inisialin sebagai NP. Di NP titik cos. Dia tahu nih operasi cos itu apa gitu si NP itu. Misalnya cos, nah cos apa? Udah buat nih tadi si sudutnya. Oke, tulis sudut. Oke. Ya, oke. Nah, terus si Y-nya, sekarang kita mau titik Y-nya, NP dot, si kalau Y adalah sin gitu. Ingetin aja kalau sumbunya itu sin. Sudut, sudut lagi, sudut. Oke. Jari-jarinya gimana? Jari-jarinya dikaliin di depannya gitu. Ini nilai dia kan bakal besar kan, sebesar jari-jarinya. Sekitar run coba ya. Oke. Oh, ini kenapa nih kosong? Ada yang tahu? Karena kita belum ngeplotin nih. Sini plt dot plot kan. Tapi kosong nih. Apa yang mau diplotin? Jadinya dia ngeluarin aja si plotnya gitu. Tapi kosong. Nggak ada yang diplot sama dia. Karena kita belum memerintahkan si komputernya gitu. Sekarang kita perintahin nih. Plot X, Y. Plot si X terhadap Y. Run, coba. Nah, kan. Jadi itu. Nah, sekarang baru jadi si lingkaran kan. Gitu. Nah, tapi ada yang lebih seru lagi. Ini kan kayak cuman lingkaran doang. Gimana kalau misalnya mau buat dua lingkarannya di dalam satu plot? Bisa. Misalnya kita mau buat baru lagi di sini. Y2, lingkaran 2 itu adalah X2 ya, X2 dan Y2. X2 kita anggap lingkarannya itu 2 kali dari X1. Ya udah kita tulis X dikali 2 gitu. X kita kita memberikan informasi terhadap otaknya ini adalah si X2 adalah X-nya itu dikali 2 kali lipatnya titiknya kan, koordinat titiknya, dan si Y-nya juga dikalikan 2 biar nanti seimbang nih X dan Y. Kita tinggal tulis lagi, tulis plt plot. Oke, bentar. Tulis sekarang koma, bisa di sini juga sih harusnya. Kalau di MATLAB bisa, tapi nggak tahu kalau di sini. Kita coba aja deh. Harusnya sama bahasanya, soalnya dasar-dasarnya C+. Nih. Kita run. Bisa nggak? Oke, nggak bisa berarti. Dia nggak bisa, tidak seperti MATLAB. Berarti coba kita plt. Plot lagi ya. X1, salahnya bukan karena itu ya. Bentar. Oke, salahnya bukan karena itu. Bentar. Ini nggak mau mengalihkan ya. Bentar. Sebetulnya ini saya ngerti permasalahannya apa, tapi saya nggak tahu merintah dianya. Nah ini nih, makanya kita harus belajar gimana ya, banyak latihan deh, banyak suka nyari-nyari di YouTube gitu atau lihat di internet gimana caranya buat programnya bisa jalan. Jadi ini kan ada masalahnya ya, kenapa? Tadi juga itu masalahnya itu, dia nggak mau mengalihkan. Ada yang bisa tahu? Coba saya mau nanya ke kalian. Mungkin ada yang jago Python.
Ada gak? Aduh gimana ini? Gimana ini ya? Asistenku nanyain kalian. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan belajar bareng. Soalnya saya juga nggak baru belajar. Punten Kang, Kenapa? Halo? tadi mau ngasih tahu. Enggak, tadi Akang ini tadi nulisnya X1, Y2 gitu. Kan itu kan X2 sama Y2 yang pertama. Iya. Oh iya, sorry. Ya. Oke, ini sorry. X2, Y2 ya. Nah gitu ngomong aja ya. Saya kurang teliti. Nah, baru jadi. Jadi variabelnya juga harus teliti ya. Ini kan sini X2. Berarti di sini X2 bukan X1. Kenapa saya tulis X1? Nah, kan jadi gitu. Nah, yang tadi kan si selanjutnya adalah kedua kalinya nih. Lingkarannya yang lebih besar gitu. Jadi lebih besar. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau dekorasi nih, kan figurnya kayak sebetulnya yang mana sih yang kedua, X2 yang mana, X1 yang mana, kita kan nggak tahu. Kita bisa apa namanya itu ngasih apa ya? Ngasih perintah juga kalau yang lingkaran kecil ini warnanya apa, yang gede warnanya apa, itu bisa di sini. Kita misalnya ini kan untuk yang di sini X, Y, biar nggak pusing deh. Di sini X1, satu. Oke, 1, Y1. Nah, yang di sini itu kepunyaan yang satu. Artinya ini si lingkaran satu ya. Lingkaran satu berarti kita bisa buat ini di koma dulu baru dibuat ini ya. Titik 2 di sini. Nah, warnanya red gitu. Atau green atau blue. Itu banyak itunya sebetulnya. Kode-kode warnanya. Bisa cari di internet tuh kode warnanya apa aja. Misalnya kita kasih R ya. Berarti dia bakal si lingkaran kecil ini warna merah. Kita run. Gimana? Enggak mau. Oke. Ada yang salah kah? Cepet. Sebetulnya kalau di MATLAB di situ, kalau di sini, apakah di sini? Oh, di sininya salah. Sorry. Kita udah ganti atas, ini nggak ganti. Nah, baru. Oke. Ya. Pilih nih kalau misalnya. Oh, oke. Nah, warnanya di merah kan ya. Si lingkaran yang kecil. Warnanya merah. Karena kita kasih definisi yang lingkaran si kecil warnanya merah. Atau kita mau ganti si ini kan lingkaran aja tuh garis gitu. Kita mau dekorasi nih misalnya bentuknya bintang-bintang gitu bisa. Run. Oke, ntar kita keluarin dulu. Nah, gitu kan jadi berubah ya. Nah, itu nanti kalian bisa cari-cari sini sih di internet ini kurang lebih gitu. Juga sekarang nih apa nih yang kurang dari grafik? Kalau di fisika dasar mungkin diajarin tuh di praktikum fisika dasar. Apa tuh yang untuk buat apa grafik yang baik dan benar tuh apa? Butuh apa? Butuh apa aja? Coba saya tanya. Judul grafik. Judul ya benar. Judul terus apa? Label. Label, oke. Sama ini apa namanya? Aduh, saya lupa. Di sumbunya. Iya, jangan sumbu ya benar. Judul. Iya benar. Nah, iya. Kita butuh itu kan ya. Nah, itu karena informasi yang paling penting nanti untuk pengolahan data science kita. Misalnya ini kita nggak tahu ini sumbu apa ya. Kita harus tahu kan ya. Ya udah sebetulnya kita bisa tulis di sini. PLT. Nah, di PLT-nya itu di matplotlib-nya itu kita bisa tulis kita butuh apa tadi? Label ya. Ya. Title. Oke, title. Nah, tulis title-nya mau apa gitu.
Misalnya title-nya, aduh, lingkaran. Oke. Nah, coba kita lingkaran. Nah, akan jadi lingkaran di sini. Ada tulisannya ya, lingkaran. Terus kita juga mau apa? Sumbu ya, di sumbu X dan Y. Plt dot X axis ya, X label kalau nggak salah. Oh, iya X label. X label misalnya adalah sumbu dan di Y, plt, terus lagi plt Y label gitu, sumbu Y, gitu kan. Oke, ini kita dulu keluarin terus kita. Nah, gitu ya. Jadi sumbu Y ada di sumbu X, sumbu X, sumbu Y. Ini bisa kalian tulis apapun gitu. Apapun bisa. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Ini udah. Oh, kita butuh apa? Kan ini ada 2 ya lingkarannya. Kita butuh legenda biasanya gitu. Ya tulis aja plt legend. Oh, plt dot legend. Run. Oh, bentar. Oke, kita. Nah, ini nggak ada itu ya, nggak ada apa? Nggak ada legendanya. Kenapa? Karena kita belum buat labelnya. Sekarang kita bisa buat labelnya. Di gini, di sini masih di sini masih kepunyaan sih. Misal di X1 kita buat koma label dengan label misalnya lingkaran kecil. Terus kita buat juga untuk kepunyaan si X2-nya. Ini X2-nya. Dikomain, terus tulis aja label lagi. Tapi di sini adalah lingkaran besar. Oke. Coba. Oke. Ada yang salah. Oke. Label. Oke. Coba kita harusnya ini. Oke ya, nggak ngaruh sebetulnya sih. Oke, coba kita buat 2 deh. Di sini aja lingkaran kecil. Legendanya nggak keluar ya? Kenapa ya? Saya juga bingung. Kenapa dia nggak keluar legendanya? Kita buat lagi deh. Kita bagi 2. X2, Y2. Besar. Oke, run. Kenapa legendnya keluar ya? Itu kan waktu PLT dot legendnya ditambahin tanda kurung lagi kayak PLT show. Iya, tanda kurung aslinya gitu kan. Oh iya. Sorry. Good. Oh ini kamera lo ngerti ya. Oke. Nih ya keluar ya. Berarti harus dikasih tanda kurung gitu. Oke. Ya ini. Tapi sekarang kalau mau buat
3D gimana caranya? Kan 2 dimensi ya. Kalau 3D berarti kita butuh komponen di Z-nya. Misalnya kita buat sederhana dulu deh. Sama kayak tadi, lingkaran. Kita buat sederhana. Kita kalau mau buat ini 3 dimensi. Kalau kemarin diajarin sama Pak Ferry gimana? Kalau buat 3 dimensi. Kita belajar kan? Kalau kemarin mah karena Pak Ferry-nya ada acara, jadi kita tuh disuruh ngumpul listingan gitu. Kayak dijelasin secara gampang gitu sih Kang. Oh gitu. Oke. Bentar ya, saya ini dulu. Kalau misalnya mau 3D, ya sebetulnya sih tinggal kita buat Z-nya. Ini kan masih 1, 2, berarti satunya lagi komponen Z-nya. Harusnya bisa langsung jadi. Apa kita butuh mengimport lagi? Itu yang saya masih bingung. Tapi kalau misalnya di ini ya, kalau di MATLAB, ya kita tinggal masukin aja karena memang khusus untuk perhitungan. Ya kalau ini sekarang pengembangan sekarang itu lebih general ya, semuanya dipikirin. Semuanya ya manual, jadi semuanya masukin. Bentar ya. Oke. Coba kita buat deh. Buat apa nama itu? Buat Z misalnya. Z3. Z3 sama dengan setelah kita buat sini deh. Z3 sama dengan kita pakai linspace misalnya. Linspace. Udah ngerti kan fungsi linspace apa tadi? Oh, 100. Begini. Oh enggak, maksudnya linspace apa tadi? Ini 0, 30, 100 ini maksudnya apa? Tahu gak? Enggak Kang. Jadi maksudnya gini, 0 sampai saya mau buat generate nilai 0 sampai 30. Tapi dari 0 sampai 30 ada 100 angka gitu. Itu maksudnya. Itu linspace. Sama kayak yang ini juga. Ini kan 0, 2 sampai 2 pi. Ini kan kita mau buat satu lingkaran. Satu lingkaran kan 2 pi ya, 2 pi. 0 sampai 2 pi, tapi dari 0 sampai 2 pi saya mau butuh 100 data gitu. Nanti dia otomatis gitu buat rentan dari 0 sampai 2 pi sebanyak 100 data. Kalau yang ini berarti 0 sampai 30 banyaknya 100 angka gitu. Nah, terus kita butuh X-nya ya. X. Nah, si X-nya itu misalnya sin Z. Ya, sama kayak tadi, lingkaran juga ya. Y-nya itu Y3 sama dengan cos. Cos. Misalnya kita mau buat cos Z. Sekarang kita buat plotnya. LT dot X1 bukan X1 X3 ya, X3, Y3, Z3 gitu. Oke, Z3. Oh, ini sorry, ini tulisannya Z-nya gede, harusnya Z-nya kecil.
Nah, jadinya begini kenapa ya? Karena berarti kita harusnya ngebuat si plot untuk 3 dimensi gitu. Nah, untuk 3 dimensi itu cara masukinnya gimana ya? Ada yang tahu cara untuk membuat 3 dimensi? Ada yang tahu? Mungkin pakai fungsi projection kan, access terus projection kemudian screen 3D gitu kan. Gimana? Berarti kita harus buat dulu kan ya? Projection. Buat satu variabel AS atau apa ya? Sebenarnya PLT access projection. Coba deh tulis. Suara kamunya terlalu susah didengar. kecil suaranya. Coba tulis dah. Tulis di samping di sini. Coba. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Halo. Nah, oke. Nah, iya benar. Benar ini. Harus buat ini dulu ya di sini. Projection 3D ini. Baru bisa ya. Coba kita run. Nah, baru bisa. Jadi harus dibuat ini nih tadi. Siapa tuh tadi yang Julian tuh. Oke. Berarti udah ngerti tuh Julian. Nah, berarti buat ini dulu nih di sini. Projection 3D. Dari PLT-nya sendiri sebetulnya nih. Ini nggak usah buat AX gini sebetulnya sih. Nah, gini aja sebetulnya. Oke, tadi kita manggil si PLT ini, tapi kita mau si projection 3D gitu. Kita nggak usah pakai AX sebetulnya. Nah kan, sama. Gitu. Jadi, sebetulnya kan banyak nih di dalam plot ini nih banyak nih sintaknya. Ada plot, ada title, ada label, ada ini. Ada axis ini juga 3D. Nah, itu cari-cari aja ya di internet. Saya juga nggak hafal soalnya. Itu berjalan lah kalau misalnya kalian coba untuk gimana ya? Coba untuk belajar gitu kan lama-lama jadi tahu oh ini untuk 3D-nya berarti harus manggil ini dulu nih. Manggil si projection 3D-nya baru dia bisa jadi 3D gitu. Kalau dulu saya itu pakai MATLAB. Jadi mungkin tadi juga saya sering itu ya salah ngomongnya MATLAB karena dulu itu pakai MATLAB. Kalau di MATLAB ya enak banget sih tinggal masukin aja. Nggak usah pakai kayak gini gitu. Itu ribet banget. Tapi ya semakin ribet sebetulnya. Bukan ribet sih. Ini karena dikhususkan untuk lebih manual, agar nantinya kalian bisa kemana-mana aja gitu. Bukan hanya di data science gitu. Makanya sekarang pakai Python. Gitu. Gitu deh. Terus ada yang mau ditanya nggak? Oke, boleh. Itu yang buat dia kayak PLT access terus kayak projection itu kenapa gitu kan maksudnya kalau analisisnya gitu itu buat apa projectionnya itu buat apa Oh gitu. Oh ini ininya gitu ya. Oke. Gini, jadi sebetulnya di axis ini si axis ini artinya apa coba? Koordinat ya. Di koordinat itu sebetulnya kalau kalian mau nulis aksesnya itu misalnya gini nih 0,10,5,10 coba kita run deh ya kalau misalnya begini dia bakal bisa ya axis
Ini kok nggak salah. Oke. Aksesnya gimana ya? Akses atau akses? Nah ini sebetulnya ini kan ntar kenapa dia nggak mau ya kalau gitu? Hmm, Ya kita tulis aja deh yang kata dia. Jadi itu projection. Projection 3D. Sebetulnya ini banyak nih yang kayak saya bilang tadi. Sebetulnya itu banyak si dari library matplotnya ini itu tuh banyak sebetulnya. Ada access, ada plot, ada itu. Nah kalau untuk menampilkan si 3D itu sebagai si projection 3D. Kalau kita misalnya 2D mungkin ada, nggak tahu juga. Coba kita pakai 2D, ada gak? Oh nggak ada. Berarti memang gini. Jadi kalau untuk nggak di 3D ya begini gitu. Kebiasaan. Biasa di MATLAB jadi kayak gitu. Nah, gitu. Kalau perincinya ya gitu tadi. Si axis-nya ini, si axis itu maksudnya ini nih. Apa ya, si plotnya ini. Gimana ya? Ini kan ada maksimumnya ya. Min 10 sampai 10, min 10 sampai 10, 0 sampai 30. Si bidang ini itu axis ini. Nah, kita mau butuh si bidang ini projection 3D yang dinamakan kita mau bentuknya 3D. Kita butuh sumbu Z, Y, sama X. Nah, kalau misalnya kita mau butuh sumbu X, Y, sama Z, X, Y, sama Z, itu kita tulis harus projection 3D gitu sintaksnya. Gitu. Gitu sih. Ngerti gak? Gak ngerti. Ngerti gak? Kita bukan sih yang tanya tadi. Iya sih kan. Cuman kalau kayak misalnya nanti aplikasinya itu kayak diubah-ubah, paling itunya sih nggak. Tadi kan kalau 3D dia kalau diubah tadi kan nggak bisa. Kalau dari result access-nya itu kalau Aduh, ini suara saya di jaringan saya yang jelek atau jaringan kamu ya? Suara kamu putus-putus soalnya tadi. Saya nggak kedengeran. Bisa diulangin nggak? Apa tulis deh, tulis. Gimana tadi? Tahu. Udah tadi nanya apa? Halo? Udah ya? Iya. Benar. Sintaks tetap. Iya, kayaknya sih. Maksudnya bukan sintaks tetap. Banyak sebetulnya di dalam sini. Tapi saya nggak tahu apa aja gitu. Ini kan projection 3D. Mungkin ada projection yang lain gitu. Di sininya. Tapi kalau untuk buat 3D, tulis projection sama dengan 3D. Itu. Ngerti nggak? Ya, paham, Kang. Oke. Ada yang mau nanya lagi gak? Apa ada tugas kalian? Coba saya tanyain satu-satu deh. Bukan nanyain satu-satu sih. Maksudnya saya mau dengar suaranya dari satu ya. Ini siapa nih? Laila ada? Ngerti? Enggak? Nggak, santai aja. Halo? Ada gak? Febiola ada? Ngerti gak?
ada yang ngerti. Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ada yang ngerti, tanya aja gitu. Kita sama-sama Apa? belajar bareng kok. Ngerti sih kayaknya sejauh ini. Yang saya mungkin yang saya tutorin ada yang nggak ngerti gitu tadi kurang jelas atau apa, mungkin bisa ditanyain. Ngerti ya? Ngerti Kang kalau saya. Oh ya oke. Hafiz ngerti Hafiz? Paham, Kang. Paham ya? Lah iya ngerti. Ngerti gak? Ngerti, Kang. Oke. Wahib ngerti? Cukup paham, Kang. Oke. Wawat ngerti gak? Iya, Kang. Oke. Kalau nggak ngerti bilang aja gitu, maksudnya nyantai aja. Kalau saya mah nyantai aja gitu. Oke. Ada yang nanya, gimana cara buat bola? Berarti kita harus buat lingkaran gini. Oke. Oke, ini ada seru nih. Kita buat bola. Berarti bola itu kan Z, si Z-nya apa, si X-nya apa. Kita harus punya fungsi. Si Z-nya apa, si fungsi X-nya apa, si fungsi Y-nya apa. Menurut kalian, untuk buat bola, fungsinya apa? Ada yang bisa ngerti gak? Ada yang tahu gak? Bola. Sphere. Secara matematis gitu. Kemudian, kalau nggak ngerti, buka Google. Gampang. Apa? Rumus bola coba. Kang. Kita butuh apa nih? Titik lingkaran. Nah, ini dia tuh. Nih ada nih. Buat bola itu begini. Nih, AX-nya sin kali cos theta. Berarti kita butuh dua sudut. Theta dan pi misalnya gitu. Misalnya kita buat theta dan pi. Jadi si Y-nya ini kita buat aja nih. Jadi kita harus butuh nilai sini. Coba kita coba ya. Benar gak kita mau mengimplementasikan ini nih. Apa? Rumusnya. Koordinat. Ini Fismat ya? Belajar gak Fismat? Di Fismat belajar. Belajar, Kang. Oke. Nih kita belajar nih. Sekarang kita implementasiin dari rumus ini ke situ ya. Kita butuh sudut apa? Ini si sama theta. Sama si rho. Rho ini adalah ini ya jari-jari. Jadi kita buat di sini samain aja gitu. Jari-jarinya samain aja deh ya 5. Berarti gini. Lalu kita butuh sudut. Sudutnya pakai yang sama aja ya, sudut yang di atas. Berarti kita lihat lagi ininya. Aduh. Ini jari-jarinya dikasih sin theta cos theta. Sin theta cos theta. Mana. Oh, sin theta cos theta. Sudut ini kita anggap kita buat deh baru di sini deh. Biar gampang. Si gini deh. Pi sama theta. Biar gampang. Butuh dua sudut ya tadi. Sudut di X sama sudut di Y. Gini. Sudut di X di
di sini, di sumbu ini sama si Z. Mana sini. Nah, Pi-nya ya copy aja nih. Sama kok. Tapi kita kasih nama Pi. Oke. Nah, kalau kita mau samain, sebetulnya sudut aja nggak apa-apa. Oke, terus kita lihat lagi. Oke. Kita butuh Z. Z-nya itu adalah jari-jari dikali cos si ya. Tulis aja jadinya. Jari-jari dikali cos NP titik cos I. Nah, si X-nya, tiganya, si X-nya adalah ini, cos theta. R cos theta. Apa pakai ini? Yang ini atau ini? Pakai ini deh, coba kita pakai ini. Ini pi sin theta cos theta. Jari sin theta, biar enggak salah, beli cos theta. Cos sin harusnya gini. Sin. Tak. Coba bener gak nih? Oke, ini jadinya bentuk bukan lingkaran ya. Dia malah begini bentuknya. Berarti kita buat ini sin theta. Kalau kita buat begini, theta ini cos lagi. Ini cos lingkaran. Oh iya, ini sorry. Oke. Nah, ini baru jadi begininya ya. Gini dan gini. Jadi kita butuh gimana ya? Kita butuh ini melingkar, gitu ya, biar jadi lingkaran. Dari ini dan ini. Gimana nih? Berarti tinggal kita iterasiin aja nantinya. Kita looping ini deh, kita matiin dulu deh yang ini. Mana ya? Ini kita matiin. Katanya cuma itu doang. Oke. Nah, ini dia. Ini kan begini bentuknya. Berarti kita harus nge-looping nih. Kita loop tuk. Biar si lingkaran yang ini itu nge-cover semuanya gitu. Kebayang nggak? Lingkaran yang ini kita looping. Jadi tek gitu. Nah, itu berarti ada perubahan kan ya? Perubahan apa di sini? Perubahan sudut yang di sininya. Gitu. Kita looping nih. Ya tinggal di looping gitu. Untuk jadi lingkaran. Mungkin agak lama nih kalau misalnya kita buat di sini.
Ya begitu dah. Ngerti gak cara ngelooping? Halo? Ngerti gak? Tadi siapa yang nanya tuh? Lupa. Saya Kang yang nanya Kang tadi. Oh iya. Nah berarti kalau misalnya mau buat lingkaran, kalau dari ini ya, dari yang saya pikirin adalah berarti kita harus ngelooping ini data si ini kan lingkaran ini, tapi kita geser ke samping, ke bawah, terus jadi lingkaran. Nanti jadi lingkaran. Gitu. Berarti harus di loop. Gitu. Ngerti gak? Ngerti Kang. Cuman saya kayaknya gimana ya? Kurang ngerti ngeloopingnya gitu loh. Gimana cara ngeloopingnya untuk yang ini gitu. Oke. Bentar ya, bentar. Saya wait. Atau ada yang tahu ini apa? Sintak buat spear mungkin ada. Kalau ada berarti kita tinggal masukin. Gitu sebetulnya. Nah, kalau nggak ada, ya udah. Coba kita buat ini kan kenapa dia bisa jadi satu? Mana tadi ini? Ini kan gini cuma satu gitu. Karena kita pakai si cos dan sin doang gitu. Seharusnya kan X-nya itu yang pakai tadi yang kayak NP cos dikali sin, harusnya begitu. Sama si Z-nya juga harusnya gabungan sih, harusnya gitu. Nah tapi kita coba aja pakai yang apa nama itu, pakai yang sebelumnya, pakai yang rumus ini, yang di sini yang samping yang sin theta cos sin p sin c dikali cos theta. Mana ya? Oke ini. Coba kita buat kayak tadi, tapi ini kan berantakan banget ya. Saya hapus dulu deh yang di atas ini, biar nggak berantakan, biar nggak pusing. Kita mau buat lingkaran aja, biar khusus lingkaran. Ini hapus dulu deh. Ini oke, biar kita tahu si P itu ini Pi. Kita buat sudut C sama sudutnya itu kita buat aja U sama P gitu aja. Gimana? U kan sebagai C atau Pi gitu ya. NP kita buat lin space 0 2 dikali NP bukan dikali si P ya kan, si Pi tadi itu sampai dengan 100. Terus si V nya juga si V nya sama kayak ini
Ini untuk sudut ya, berarti kita buat sudutnya. Karena kan sudutnya ada dua nih, si ini sama si ini. Terus, udah begitu, kita Punten Kang, hmm, itu lead salah. salah. Lin space. Baik tulis. Oke. Sip. Nah, sekarang ini ya, X, Y, Z-nya ini gini deh, biar gampang. Kita hapus deh ya. Nah, lin. Si X-nya, si X adalah, lihat tadi, X-nya sin dikali cos. Tulis deh di sini. Tulis M. Jari-jari dulu ya, jari-jarinya dikali NP. Itu ada kalau nggak salah, kalau di MATLAB ya, outer. Tapi nggak tahu kalau di sini bakal jalan juga atau enggak. Harusnya sama. Tapi kita coba deh. Kalau misalnya nanti nggak bisa, berarti beda lagi di sini harusnya sama sih. Cos tadi kan cos U dikali NP sin si V. Oke. Nah, ini untuk si X. Terus kita buat si Y. Ini sebetulnya si order itu maksudnya X kali Y ya gitu. Bukan X kali, di perkalian sebetulnya. Kayaknya nih kalau bisa, soalnya kalau di MATLAB bisa, harusnya di sini bisa. Soalnya sama. Kalau di Matplotlib ya. Sin. Oh, kalau di Y-nya itu kan sin kali sin ya. Sin kali sin. Oke. Sin terus di Z sekarang. Nah, Z-nya itu gimana ya? Tadi kalau kita Z-nya sama, nggak bisa. Z-nya kita butuh nilai di gimana ya? Nilai di cos-nya aja gak sih? Ngerti gak? Jadi gimana tadi? Nah, ini. Si Z-nya itu kita butuh nilai di cos-nya doang. Yang bergerak gitu. Tapi kalau di Y-nya enggak. Biar jadi lingkaran. Kan ini kan lingkaran udah. Terus si ini. Nah, Z-nya kan diem sebetulnya. Tapi bergerak muter. Kita anggap si cos-nya yang bergerak muter. Si cos-nya. Jadi mungkin kita buat nanti si apa namanya itu? Si sin-nya itu kita buat nilainya 1 aja gitu. Atau nilai jari-jari. Gimana? Atau yang jari-jarinya ini kita kasih nilai 1 dulu deh. Kita kasih 1. Biar gampang. Dikali. Apa deh? Z sama dengan sama aja jari-jari kali NP terus N. Ini maksudnya NP1 ini kita mau buat nilai array yang isinya 1 semua di dalam matriksnya itu 1 semua gitu. Sebanyak di size di U-nya kita mau nanti. Jadi kita mau buat nilai sebanyak di U-nya gitu. Nah, kalau udah begitu, tapi kalau di cos-nya ada nilainya ya. Berarti kita tulis. Oke. Ada nilainya. Karena sini kan ada nilainya ya. Tuh cos theta. Ini kan masih
ya cost doang gitu. Tapi kita butuh nilai sing-nya juga. Karena nanti bakal jomplang gitu. Di sini ada data, ini ada di cost-nya ada data, ini juga ada data. Tapi kalau di sini cuman satu datanya kan, jadi nggak bisa buat lingkaran. Kayak kita harus butuh data di dua sisinya gitu. Nah, kalau udah gitu, ya sudah. Sekarang kita plot. Bisa gak ya? Coba kita lihat lagi ya, benar yang salah gak nih. Tapi kalau plot kayak gini seharusnya nggak jadi sphere ya. Nggak bisa. Harusnya nggak jadi sphere. Nggak jadi bola. Kalau di MATLAB itu sebetulnya bukan pakai plot. Tapi kita pakai surface harusnya. Coba kita coba ya pakai surface. Plot surface gitu. Surface. Sebetulnya bisa. Ini katanya lines. X, Y, Z. Sekarang. Plot surface. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Kita coba ininya jadi ini deh. Jadi kita anggap ini deh, ini di sini. AX. LT ini jadi AX. Biar nanti di sini kita pakai AX. Plot C. LT AX itu. Akal. Nah, kan jadi. Ya gitu. Lingkaran kan ya. Gitu. Ngerti gak? Gini sih kalau mau buat lingkaran. Ngerti Kang. Ngerti ya. Ini kenapa saya pakai AX? Karena saya mau manggil ini. Projection 3D-nya. Bukan pakai si. Bukan yang ini. Biar lebih spesifik sini. Gitu. Ya gitu sih kalau mau buat. Ya, lingkaran. Ada yang mau nanya lagi gak? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Tadi sambil mana nih saya tanya? Ini bawat ya. Tesalonika, ngerti nggak? Ngerti Tesa? Halo, Bang. Ngerti nggak Tesa? Halo. Ya, ngerti. Aku kedengeran nggak, Bang? Dengar. Itu Gimana? tadi Ngerti? yang ke 100 itu, Bang. Itu sebenarnya data apa sih maksudnya itu, Bang? Yang mana? Itu tadi di percobaan yang pertama kali ya? Iya. Yang mana tuh? Ada Z, terus ada kayak
0, 30, 100 gitu. 30 100 yang mana sih? Ini linspace. Aduh, nggak kelihatan. Aku pakai HP, Bang. Bentar. Oke. Ya, bukan itu, Bang. Ada kayak Z3 tadi. Bukan itu. Tapi kayaknya sama deh kayak itu. Itu maksudnya rentang data. Maksudnya datanya data yang mana ya? Gitu, Bang. Maksudnya. Ini ya linspace ini ya. Linspace ini maksudnya. Iya, kayaknya itu, Bang. Ini itu sama. Jadi Yang gini. ada rapsnya itu. Linspace, misalnya gini ya, saya tulis deh linspace. Nah, gini linspace misalnya 0,10,1 misalnya. Gitu ya. Ini artinya adalah kita mau buat data dari 0 sampai 100 akhirnya. Sampai 10 akhirnya, dari 0 titik sampai 10 gitu. Tapi kan dari 0 sampai 10 itu kan banyak nilai ya. Bisa aja 0,1, 0,2, terus banyak kan, ada banyak banget nilai sampai 10 itu sampai tak hingga kan nilainya. Nah, kita mau buat nilai dari 0 sampai 10 itu cuma 1 jaraknya misalnya. Jaraknya maksudnya berarti cuma 1 di antara 0 sampai 10. Berarti ya cuma 1. Datanya cuma 10 doang atau 0 doang biasanya kalau cuma kayak gini. Kalau misalnya kita tulis 10 gini, berarti kita mau buat nilai dari 0 ini sampai 10 ini sebanyak 10 angka. Berarti ada 0, ada 1, ada 2, jarak ada seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 9, 10. Nah gitu. Ini banyak angkanya. So. Gimana? Oh, iya, ngerti, Bang. Ngerti ya? Aku pikir, iya, ngerti. Ngerti kan ya? Tadi kenapa? Aku pikir kenapa tuh? Aku pikir ada data yang misalnya kita mau buat suatu proyek gitu, jadi data-datanya nanti diisi gitu. Gimana ya jelasinnya? Aku bingung. Pokoknya sekarang udah ngerti lah, Bang. Aku mau Udah ngerti ya? apa Sip, sip. Mantap. Yuk. Gimana nih? Sekarang lanjutnya nih. Ada yang dia ngerti dia? Iya, Kang. Ngerti. Gak ada yang mau ditanyain? Ini sih sampai sini masih jelas gitu. Oke, masih jelas. Arya ngerti Arya? Arya ngerti? Ngerti ya Arya? Kalau malas ngomong bisa di chat juga apa-apa, nulis gitu. Nggak ngerti atau ngerti gitu. Karena saya juga sebetulnya lagi belajar Python gitu. Untuk ngajar kalian, jadi sebetulnya kita saling belajar. Nah, terus ngerti ya Arya? Gimana? Ngerti deh. Kalau nggak jawab ngerti berarti. Naval ngerti? Naval? Ngerti lah ini kayaknya. Ngerti. Safira tadi udah nanya. Tapi ngerti? Ngerti deh, ngerti. Ulan, ngerti? Biar adil saya tanyain semuanya. Ya, sampai sini mah ngerti kan. Oke. Zulfa ngerti?
Zulfa gimana? Zulfa Dara. Oke, sip. Arif, ngerti ya Arif? Saya mau nanya ini deh Kang. Tadi Chavia juga bingung kayaknya. Katanya plot surface itu buat apa gitu? Plot underscore surface. Itu tuh untuk nampilin permukaannya. Gini jadinya. Kalau di MATLAB, tapi ini berarti sama nih sama di MATLAB. Jadi kita buat surface nih, ada surface-nya nih. Gimana ya? Surface itu tau gak sih? Luas ya kan? Ya apa sih? Penampangnya. Jadi sebetulnya kan titik-titik nih. Tapi dari antara titik satu dan titik lain, kita buat ada ininya, penampangnya. Jadi seolah-olah nih, ini kan seolah-olah jadi bolanya itu apa ya, terhubung satu sama lain titiknya. Ngerti gak? Nih ada surface-nya. Ini kalau di zoom bisa gak sih? Zoomnya gimana nih? Kayak integral gitu bukan sih Kang? Gini. Integral. Kalau saya gambarin ya, nih misalnya gini. Nih. Saya hapus dulu ya nih. Oke. Misalnya kita tadi kan punya lingkaran nih. Ya kan? Sebetulnya lingkaran itu gini. Aduh, jelek banget. Jangan gambarnya gitu. Jelek. Misalnya gini. Lingkaran itu punya titik-titik. Sebetulnya titik-titik doang gini bentuknya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong surface, nanti dia buatin antara titik-titik yang sini sama titik sini dibuatin surface, dibuat permukaan sama dia. Nah gitu. Dibuat permukaan. Nah makanya kalau ke cover semua ini nanti jadi bentuk lingkaran. Jadi kayak bolanya itu ada apa namanya itu? Ada apa sih namanya? Surface itu bahasa Indonesianya? Permukaan. Oke, permukaan gitu. Ya ada permukaannya. Misalnya gini, ini ada titik 1 sama titik 2 di data kita. Ada titik keempat, 1, 2, 3, ketiga sama keempat. Nah kalau kita plot doang, yang pakai plot biasa, itu kadang cuman nyambungin gini doang kan. Nyambungin titik 1, titik 2, titik 3, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Tapi kalau kita misalnya, ini bolong nih tengahnya. Tapi kalau kita buat yang tadi plot surface, nanti dia buat si surface di sininya. Gitu. Ada surface-nya. Nah gitu. Jadi nggak bolong. Ngerti nggak? Ngerti Kang. Gitu. Nah ini kan kayak ada bolong-bolong ya di sini. Itu karena di sininya kita banyakin lagi aja 1000 gitu. Ini nggak bakal bolong-bolong kalau kita 1000. Nggak bakal sih, lebih kecil lagi bolongnya. Harusnya. Nah kan gitu, lebih rapi daripada yang tadi, lebih gelap kan. Gitu. Ngerti ya kenapa pakai apa namanya itu surface ini? Oke. Tadi siapa yang nanya? Arif ya? Iya Kang. Oke. Dila ngerti ya Dila? Ngerti, Kang. Ngerti ya. Kalau nggak ngerti tanya aja. Ya. Irfansyah, Koir, ngerti? Paham sih, Kang. Paham, oke. Siap. Julian? Paham lah pasti ya. Oke, Alika gimana? Kang mau nanya. Oh boleh. Yang itu mungkin akunya sih tadi nggak dengar atau gimana. Yang outer itu Kang, NP outer itu buat apa? Oh gini. Outer ini gunanya untuk
buat array sebetulnya. Array. Tapi kita pisahin antara yang si cos sama si sin. Ada dua nilai jadinya. Gimana ya? Kalau misalnya ini outer itu gitu. Gimana? Ngerti gak? Tapi masih kayak satu dimensi gitu nggak, Kang? Kenapa? Ini sebetulnya array, isinya tuh apa data-data banyak gitu. Si cos dikalikan si sin v. Iya, iya Kang, ngerti. Ngerti nggak? Tahu ya? Mungkin gimana ya? Kalau saya kasih tahu, kalau saya beritahu secara apa ya? Secara bahasa itu agak sulit dimengerti. Mungkin nanti kalau kalian pakai terus outer ini, jadi ngerti. Oh, ternyata itu gitu. Kayak digabungin si array. Array sendiri udah ngerti kan? Array itu apa? Ngerti Kang. Gitu. Jadi ya ibaratnya gini, ini ada kolam yang isinya itu angka-angka. Ini angka banyak gitu. Gitu. Nah ini array namanya, sama yang tadi juga outer, tapi dikalikan dari si outer itu kayak misalnya ini si nilai-nilai ini dikalikan dengan si kotak satunya. Ini ada dua kotak misalnya. Kotak satu ini banyak angka nih. Angka. Terus ini kotak duanya, si sinnya. Ini kotak si cos, ini kotak sin. Nah, setiap kotaknya ini ada angka. Nah, si angka yang dari satu ini dikalikan dengan angka yang satu ini. Yang angka ini dikalikan angka ini, gitu. Ngerti gak? Ngerti, Kang. Jadi, dia untuk ngaliin si array. Si kolam data ini, gitu. Di outer ini, gitu. Biar jadi array, jadi data-data yang banyak, gitu. Oke. Tadi siapa tuh? Lika ya. Anissa ngerti? Ngerti, Kang. Oke. Fahmi? Ngerti, Fahmi? Kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa sih. Di chat juga nggak apa-apa. Kalau paham. Ini kalau ada yang ganjel takutnya kan nanti jadi nggak ngerti. Kalau bisa ngerti gitu. Mila ngerti, Mila? Oke. Nah, sampai sini aja kayaknya ya. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Mungkin ada yang bingung, masih bingung. Ada yang mau ditanyain? Atau sudah? Nyantai aja kali kalian kayak tegang banget. Kalau saya emang nggak bakal ngospek. Lagian saya aja malas ngospek. Nyantai aja, nyantai. Ada yang mau tanya lagi? Atau tanya lain? Halo? Suara saya masuk nggak sih ke kalian? Masuk ya? Apa kalian udah tidur? Masuk sih, Kang. Masuk, oke. Masuk banget. Oke. Ada yang mau tanya lagi gak nih? Kalau nggak ada nggak? Berarti sampai sini aja dulu tutornya. Gimana? Udah nih. Ramalannya nggak? Yang lain gue. Kalau dari aku udah cukup sih Kang malam ini. Oke.
Udah pada ngantuk ya? Enggak juga sih. Ya, oke, terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan, soalnya saya juga lagi belajar Python karena kaget juga anak 20 ternyata dikasihnya Python gitu, karena sebelumnya itu kita pakai MATLAB. Dan saya juga sebelumnya itu jadi asisten praktikum pakai MATLAB gitu. Karena kan ganti jadi Python. Sebetulnya yang ganti Python itu kita juga asisten jadinya. Yang ngajuin itu kita juga gitu. Pak gimana jadiin Python aja karena lebih luas kan, lebih bukan hanya sebagai simulasi di MATLAB gitu, bukan hanya mengolah data science. Nanti bisa mungkin kalian nanti mau jadi Android developer atau lain-lain itu bisa banget kalau misalnya pakai Python, lebih banyak lah penjurunya. Dan juga Python ini lagi hype banget kan sekarang gitu, banyak yang pakai, makanya diganti ke Python gitu. Ya kita sebetulnya saya juga lagi belajar juga Python gitu. Makanya tadi ya banyak yang salah juga. maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan gitu, karena kita ya belajar bareng lah gitu, kita kolega kok sama, jadi nggak ada bedanya gitu saya dengan kalian. Mungkin kalau saya cuman lebih duluan masuk ke Fisika Unpad, kalau kalian baru masuk sekarang kan 2020. Tapi kalau kita mah sama-sama kolega gitu, jadinya sebetulnya nggak usah manggil Kang juga nggak apa-apa, manggil Zam atau Nan juga nggak apa-apa gitu. Malah saya lebih suka kalau panggil nama aja gitu. Gitu, soalnya ya bisa aja kalian yang lulus duluan kan. Oke, gitu aja sih dari saya. Sama, tambahan dikit mungkin biar kalian agak seru gitu ya. Bentar. Nah, sebetulnya kita tuh di mana tuh di fisika komputasi nanti belajarnya seperti ini. Kita mensimulasikan suatu kejadian. Gini, misalnya ini ya. Ini dikit ya, minta waktunya 5 menit deh. Ini. Nah, ini sebetulnya disimulasiin dari komputer. Dari komputasi, nanti ada pelajaran yang saya bahas tadi. Nah, ini. Itu nanti kita belajar itu. Aduh, kesini lagi, pusing. Nah, gitu. Nah, kalau di fisika lebih kesini sih pemrogramannya. Gitu. Seru kan? Seru tapi kalau udah jadi, kalau belum jadi pusing mikirnya. Nah gitu sih kurang lebih. Oke. Dah. Makasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Semoga ilmu yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, yang mau live juga nggak apa-apa sekarang. Halo? Terima kasih ya, Akang. Oke. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Kang.